Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kiranya kita sekalian di dalam damai sejahtera Tuhan masih tetap bahagia kan, walaupun di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Ya Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan berbicara mengenai menemukan kebahagiaan. Konon Tuhan memanggil 3 malaikatnya untuk diberi tugas. Sambil memperlihatkan sesuatu, Tuhan berkata kepada 3 malaikatnya tadi, "Ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai. Ini dicari dan diperlukan oleh manusia. Simpanlah di suatu tempat supaya manusia sendiri yang menemukan kebahagiaan itu. Ingat, jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab kebahagiaan nanti akan disia-siakan. Atau juga jangan di tempat yang terlalu sulit, agar manusia tidak kesulitan menemukannya. Yang penting, letakkan kebahagiaan itu di tempat yang bersih." Bapak Ibu yang terkasih, setelah menerima perintah tadi, ketiga malaikat itu pun turun ke bumi untuk meletakkan kebahagiaan. Namun, di mana meletakkannya? Malaikat yang pertama mempunyai usul untuk meletakkan kebahagiaan itu di puncak gunung yang tinggi. Tetapi usul itu tidak disepakati oleh kedua malaikat yang lain. Malaikat yang kedua juga punya usulan agar kebahagiaan itu diletakkan di dasar samudera. Usul itu pun tidak disepakati oleh kedua malaikat yang lain. Akhirnya, malaikat yang ketiga memberikan usul di mana meletakkan kebahagiaan itu dengan membisikkan tempat yang diusulkan kepada kedua temannya. Akhirnya ketiga malaikat itu pun menyepakati tempat yang dibisikkan oleh malaikat yang ketiga. Pada malam itu juga, ketika semua orang sudah tertidur, ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang sudah disepakati tadi. Bapak Ibu yang terkasih, sejak saat itu kebahagiaan untuk manusia tersimpan rapi di tempat itu. Rupanya tempat itu susah ditemukan oleh manusia. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, kita terus mencari kebahagiaan itu. Kita semua ingin menemukan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia, tetapi di mana mencarinya? Ada yang mencari kebahagiaan di tempat wisata, di gunung, di pantai, di pusat perbelanjaan, di restoran, di tempat yang sunyi, di kolam renang, di tempat pekerjaannya, bahkan ada yang mencari kebahagiaan di tempat ibadah. Tetapi ternyata itu semua belum memberikan kita kebahagiaan. Bahkan ada yang beranggapan kalau kebahagiaan itu terletak pada kekayaan dan materi yang kita miliki. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua ingin merasa bahagia. Dan untuk itu, kita menentukan ukuran atau kriteria. Seperti apa sih bahagia itu? Menurut kita, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki kekayaan yang banyak, materi berlimpah, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki gelar yang banyak, dan lain sebagainya. Itu ukuran dan kriteria menurut kita manusia. Tetapi
ternyata ukuran dan kriteria bahagia menurut Tuhan Yesus jauh dari apa yang kita pikirkan. Firman kita hari ini di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1-12 tentang ucapan bahagia. Kita bisa melihat betapa uniknya kriteria bahagia menurut Tuhan Yesus. Kita menganggap orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai banyak kemampuan di hadapan Allah, atau orang yang unggul di dalam rohani. Tetapi di dalam Matius 5 ayat 3, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Di dalam bahasa Yunani, miskin di hadapan Allah di sini berarti miskin dalam roh. Selanjutnya kita juga mengira bahwa yang berbahagia adalah orang yang bisa tertawa lebar. Namun Yesus berkata pada ayat yang keempat, "Berbahagialah orang yang berduka cita." Juga di dalam ayat yang ke-8, kriteria bahagia menurut Tuhan Yesus, "Berbahagialah orang yang suci hatinya." Atau di dalam bahasa Yunani, suci hatinya adalah bersih di hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, bersih di sini mengandung arti tidak tercemar, tidak dikotori, tulus, murni, atau polos. Saya yakin setiap kita pasti ingin selalu tampak bersih. Kita tampil dengan wajah dan pakaian yang bersih. Kita selalu ingin kelihatan bersih, sehingga kita selalu membersihkan hanya yang kelihatan. Namun kita jarang ingat tentang hati yang bersih. Seringkali kita tidak memperhatikan apa sih faedahnya hati yang bersih. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 tadi, Yesus menyampaikan, "Berbahagialah orang yang bersih hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jadi faedah hati yang bersih adalah bertemu dengan Allah. Hati yang bersih memungkinkan kita melihat Allah, dan itulah kebahagiaan. Bertemu dengan Allah adalah ibadah. Melihat Allah adalah ibadah. Ternyata syaratnya gampang dan tidak susah. Cukup kalau kita datang dengan hati yang bersih, hati yang polos, dan hati yang tulus. Bersih dari apa? Bersih dari segala sesuatu benda yang mengotori motivasi pertemuan kita dengan Allah. Misalnya uang. Masih murnikah motivasi ibadah kita jika di balik itu tersembunyi keinginan agar dengan beribadah kita mendapat uang? Kita mengira bahwa uang adalah akar kebahagiaan. Padahal menurut 1 Timotius 6 ayat 10, uang adalah akar dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua ingin menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu diletakkan oleh ketiga malaikat tadi secara rapi. Di mana mereka meletakkannya? Bukan di puncak gunung seperti yang diusulkan oleh malaikat yang pertama. Bukan di dasar samudra seperti yang diusulkan oleh malaikat yang kedua. Melainkan diletakkan di tempat yang dibisikkan oleh malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga berbisik, kita simpan di dalam hati manusia, di hati yang bersih. Nah, Bapak Ibu, sudah ketemu kan letak kebahagiaan itu? Ternyata letak kebahagiaan itu di dalam hati yang bersih. Selamat membersihkan hati kita. Selamat menemukan kebahagiaan yang tersimpan di sana.